lokasi ini sebagai rapat gaibnya nih. Buktinya ada kursi-kursinya nih. Ya kan? Nih. Ini mungkin di tempat duduknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener nih. Ada 9 di sini. Pas berarti nih ya? Pas berarti di sini nih ya. Apakah di sini ada ruangan itu di situ tuh? Ada gua lagi ke sana mungkin tuh. Hah? Orang. Ini. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Dulu. Nih kan. Nih. Apa nih? Otak karung nih ya? Oh, dulu Mbah. Ini Mbah. Aduh. Isinya air. Lumpur ini ya? Lumpur. Nih, nyala-nyala nih. Dulu. Makanya ini Mbah. Nih. Ih. Wah. Dulu. Harus dibasuh dulu pakai air nih. Iya. Wih. Nih. Perhatikan nih. Kerennya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang lebih menyenangkan, suasana yang lebih membahagiakan. Mudah-mudahan dalam perjalanan ini akan meningkatkan level kebahagiaan kita, level kesadaran kita. Baik, nanti kita mulai untuk perjalanan tadabbur alam. Untuk memulai perjalanan dzikir jalan. Dzikir itu ingat itu eling itu sadar. Ini khusus buat orang-orang yang pengen dinaikkan level derajatnya atau level kesadarannya supaya tidak mentok di level dasar, di level syariat, ya, untuk belajar selalu. Nah, gini teman-teman, kita nanti mendatangi pegunungan sebelah sana itu yang menyimpan cerita yang samar-samar. Apa itu samar-samar? Cerita itu belum jelas, belum kontras, atau belum padat. Nah, mari kita mencoba untuk memadatkannya. Karena dalam setiap pitutur itu masih samar-samar, masih teka-teki, atau masih berwujud sanepa, siloka, kiasan, masih samar-samar. Makanya kita sinau bareng-bareng untuk memadatkan itu supaya tidak menjadi konflik batin, ya. Gini, cerita demi cerita yang beredar di telinga saya, entahlah itu kebenarannya apa, katanya itu Wali Songo masih hidup, ya. Wah, bener kan nih? Tenang dulu, jangan terburu-buru untuk bereaksi. Ini adalah sebuah perumpamaan mungkin ya, yang suka rapat gaib di sana. Yuk, kita saja yuk. Wow, keren sekali nih sini. Semangat dong, yuk.
Luar biasa ini sahabat semuanya, lokasinya yang unik sekali, sejuk, segar di tengah-tengah hutan nih. Kita bisa lihat dari segala sisinya, kita seolah-olah kayak di tengah-tengah ini nih, di apa namanya, diapit gunung ya. Jadi ke sana gunung, ke sini gunung semuanya. Kita di tengah-tengahnya. Ini luar biasa. Di situ nampak meskipun cahaya mataharinya menyengat tapi tidak terasa panas, tetap adem. Ini luar biasa. Berarti ada makna filosofi yang baik di balik semua ini. Yuk, kita sambil berpikir jalan dari lebih dulu, awali tenangkan pikiran kita. Lebih lentur lagi, lebih tenang lagi. Oke, yuk. Sambil berjalan kita mendatangi lokasi yang mana di situ ceritanya apa tuh tempatnya itu? Tempatnya rapat gaib. Rapat gaib siapa? Nah, ini yang menjadi teka-teki kita, rapat gaib Wali Songo. Katanya nih ya, apakah betul Wali Songo masih hidup? Ataukah hanya sebuah cerita-cerita yang masih menjadi peribahasa, perumpamaan, atau sastra? Mari kita bedah teka-teki ini, mudah-mudahan teka-teki ini betul-betul merasuk dalam diri kita yang lurus, yang betul. Makanya jangan dulu terburu-buru untuk menilai, ya. Ya, oke. Mungkin di belah sana itu lokasinya mungkin kalau nggak salah. Tadi dari rutenya si Pak siapa namanya, Mbah Samir ya, Mbah Samir. Nanti tenang aja dulu. Kita ikuti saja perjalanan ini. Mudah-mudahan betul-betul kita bisa menangkap sebuah pitutur yang baik. Oke, langsung dulu nih. Oke. Memang agak susah rutenya, tapi meskipun agak susah, kita tetap dalam kondisi tenang ya. Jangan terlalu kita terbawa arus. Terbawa arus apa? Jadi utamakan respon yang baik ya. Jadi jangan reaktif lah. Reaktif itu terburu-buru menilai buruk dari setiap keadaan yang kita alami. Nah, itu yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Banyak sekali. Tadi dulu nih. Asik kan nih? Asik gak? Ya dibikin asik aja ya. Jadi setiap perjalanan itu kita nikmati. Jadi apa ya, apapun keadaannya gitulah. Terus saya tanya dulu nih sama teman-teman, bagaimanakah reaksi batinmu ketika mendengar kalimat tadi, apa tuh, Wali Songo masih hidup? Wah, pasti ada yang langsung reaktif, berprasangka ini itu. Karena apa? Nontonnya hanya setengah-setengah, tanpa mengamati, tanpa melihat. Atau maksudnya melihat sampai akhir. Makanya dari itu, ayo membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang bijaksana, memahami dulu, baru menilai, ya gitu ya. Yuk. Oke, masih. Ya pasti ada yang langsung kejang-kejang. Iya. Iya. Nah, ini ada salah satu gua tapi bolong nih. Nih, ini gua bolong. Tahu gak nih? Bolong itu gua tembus. Nah, ini di dalam gua ini Tuhan sedang berbisik, sedang memberikan pitutur kepada kita dari segi bahasa alam ini. Apa kira-kira? Yuk kita baca bareng-bareng. Ternyata dari peribahasa ini kita pun harus selalu bolong pikirannya ya. Lepaskan semua emosi-emosi negatif, semua kecurigaan, semua luka batin kita. Lepas ke sana, lewat aja lewat gitu ya. Iya, nggak usah terlalu ngotot deh ya. Oke, kita coba. Tuh. Kalau yang nggak mudeng, tapi ya sekarang tuh banyak mayoritas orang yang sudah menjadi diri yang palsu ya. Diri yang palsu itu bentukan orang, program orang yang selalu pemarah, yang selalu dini untuk menilai. Nah itu, makanya yo tenang dulu, lentur dulu. Wah, ternyata begini lokasinya nih, bolong ke sana. Oke, tenang dulu. Bukan ini dimaksud ya. Nah, nanti dulu
Oh, lewat sana lagi. Oke, manjat lagi. Kita harus apa ya? Respon yang baik deh. Respon yang baik dari pikiran kita, jangan reaktif. Wah, oke. Yuk. Ya. Ya iya. Nah, alhamdulillah. Memang harus melalui jalur ini. Cuma apa ya? Kalau melewati maksudnya kalau mendatangi gua tadi, tempat rapat gaib Wali Songo, kita harus melalui jalur ini. Kalau nggak melalui jalur ini, susah untuk mudeng, ya. Oke. Karena selalu ada petutur, ada selalu petutur yang baik dari yang kita lewati, dari yang kita alami. Apalagi Kang? Nah, nih lihat nih. Ini ada tongkatnya Sunan Geseng nih. Tahu nggak nih? Tongkatnya Sunan Geseng yang sampai sekarang masih kokoh nih. Karena meskipun terbakar masih kokoh juga nih, yang di tengah-tengah hutan ini. Apa itu maknanya? Meskipun kita banyak godaan hidup, kita jangan mudah terbakar. Tetap adem, ya maksudnya apa? Dihina orang, dicaci orang, dicurigai orang, dibenci orang, kita harus tetap adem sehingga tetap kokoh. Tetapi kalau kita kering pikirannya, ya udah kita terbakarin habis, ya, lentur. Jadi ibaratnya meskipun dibakar tidak akan mempan. Ini bahasa peribahasa, ya, nggak usah terlalu ngotot. Oke, yuk. Ya itu dia. Ya iyalah, itu kan sudah menjadi algoritma orang itu. Algoritmanya marah-marah, ya udah tiap hari akan seperti itu. Algoritmanya akan selalu seperti itu. Meskipun dikasih yang baik akan tetap marah, akan tetap mencicil. Yuk, oke. Wah, ini mungkin lokasinya nih. Baik, kita mulai di sini. Kita sudah mulai memasuki areanya. Di sini tempatnya lokasi untuk rapat gaib Wali Songo itu. Mari kita betul-betul mengkaji dengan lentur, tenang batinnya, ya. Jadi jangan terburu-buru untuk berprasangka yang aneh-aneh. Masa masih Wali Songo masih hidup, ngarang? Ya memang iya. Maksudnya ini perumpamaan dulu, Lur. Nggak usah ngotot dulu, ya. Tenang, lentur. Assalamualaikum. Kula nuwun. Sampurasun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, kita siapkan mental. Mental itu harus lebih tenang, pikiran, perasaan, emosi kita harus lebih tenang, selaraskan dengan semesta ini supaya kita tidak tiba-tiba terkaget, ya. Kita dulu. Wah, luas juga nih guanya nih. Nih, perhatikan nih. Jadi ada dua cabang ini di sini. Satu ke sini, satu ke sana ini. Mungkin memang sengaja dibikin sedemikian rupa, ada makhluk-makhluk tertentu di balik semua ini, ya. Jadi ada jalur neraka, jalur surga. Nah, kita memilih yang mana maksudnya? Tidak ada salahnya kita berdamai dulu dengan dua rasa itu. Kita terima dua rasa itu maksudnya. Mari kita telusuri sejauh mana dari sini dulu, dari neraka dulu. Baik, yuk. Assalamualaikum. Gelap ya? Punten. Kenapa harus neraka dulu, Kang? Kenapa nggak surga dulu? Nah, ini. Kita belajar berdamai dengan dua rasa yang tidak nyaman, makanya kita terima dulu, setelah itu kita lepaskan. Ya. Jadi kita tahu, ketika kita, kalau sudah tahu, nah, ini ada sistem otomatis dalam diri, ya. Ini kan kaji diri, ya, kaji rasa. Ketika kita menutup pintu neraka,
maka surganya otomatis terbuka lebar, kebahagiaannya akan terbuka ya. Artinya kita memaafkan semua orang yang telah menyakiti kita, sifat dendam, iri, dengki, luka batin, drisulo, apalagi itu dan sejenisnya itulah. Kita tutup, maka udah pasti surganya kebuka, kebahagiaannya akan terbuka. Begitu juga dan sebaliknya ya. Maaf bukan ceramah, tapi ini untuk mengkaji kita semuanya dalam diri ya. Yuk, punten. Wah, ini banyak kubangan-kubangan air, tapi kayaknya serem banget nih. Meskipun luas, tapi seperti ini nih. Punten. Ini ada tembusannya nggak sih? Ada tembusannya nggak? Kita dulu. Saya rasa rapet nih. Mentok. Nah, ini teman-teman. Sebenarnya ini nggak mentok nih, ada jalur ke sana nih sebenarnya. Cuman rapet ya. Rapet. Mungkin kalau kita mau jebol pasti bisa mau ke sana nih. Ini kita baca bareng-bareng supaya pikiran kita jangan mudah rapet ya. Ketika kita tenang, pasti selalu ada jalan ya. Nah, ini orang-orang yang gelap pikirannya ini rapet, tidak pernah menemukan jalan, akses jalan keluar ya. Jadi selalu gelap. Nah, ini mengajak kita, ayo kita membuka diri, ketenangan batin, penuh rasa syukur, pasti akan terbuka jalannya. Ketika kita menutup neraka tadi, menutup, pasti terbukalah pintu kebahagiaan buat kita. Nah, itu mau nggak mau harus ikhlas ya, supaya apa? Kebahagiaan terbuka. Ini kan peribahasa ya. Tuh, oke, kita cek dulu seberapa inikah, apakah kita bisa menjebol ini ya. Ini berarti ada beberapa lubang nih. Oke, ini di sini hitung 1 nih, ini kan rapet tuh, di sana rapet ya kan. Ini rapat juga, ini 2, ini rapat juga, ini sini 3 rapat. Jadi kalau nggak salah di sini ada 9 lubang. Ini orang bukan? Itu. Punten. Siapa itu? Orang nih. Assalamualaikum. Mbah. Pangapunten. Di kamera ketangkap nih. Coba lihat. Dia melotot. Maksudnya dia melihat saya nih. Kemerdep. Punten. Assalamualaikum, Mbak. Tuh. Dengar gak? Ini loh. Coba lihat. Punten. Oh, katanya kita tersesat. Katanya kita tersesat, tadi bilang. Tersesat? Tersesat. Oh, berarti kita nggak boleh kesini, Mbak. Berarti kita ke sana aja. Sudah, nyasar. Udah yuk. Berarti dia ke gua satu lagi tuh, Mbak. Baik. Kita disuruh ke sana dulu. Yang satu lagi tuh. Iya. Wah. Serem juga ya wujudnya kayak gitu. Tapi di kamera tadi ketangkap kan? Yuk. Kayak seperti orang deh. Kayak orang. Mirip orang? Iya. Tadi dulu. Oh, ini ya. Kayaknya iya. Yuk. Ini tadi satu lagi ya. Assalamualaikum. Ini yang jalur ke surga katanya ini. Kita dulu. Coba kita lihat dulu dari segala titiknya ini, sudut-sudutnya. Ruangnya keren sekali nih. Banyak seolah-olah kayak bentukan-bentukan yang unik. Tuh, antik. Kayak semacam ukiran ataupun kendi-kendi di sana itu. Tuh. Ya kan? Beda. Lah, ini ada gua rapat nih. Nih. Ini rapat lagi nih. Ini berarti ini di sana ada lubang lagi sebelah sana mungkin. Yang ke jalur mana lagi? Berarti ada beberapa jalur tapi di sini rapat nih. Nah,
Ini penggambaran juga ini teman-teman. Nah, ini rapatnya pikiran kita ya, yang selalu merasa rapat, tidak mau mengambil jalan keluar, akhirnya putus asa nih orang seperti ini nih. Yuk kita buka saja pikiran kita supaya tidak rapat, tertimbun, akhirnya apa? Menjadi stres ya. Kebanyakan muatan harus diapain? Dialirkan supaya nanti bolong gitu ya. Ini peribahasa. Yuk ke sana yuk. Nah, itu gua ini tuh atasnya lubangnya tuh, ada lubang tuh. Itu kan peribahasa lagi, ini kan bolong tuh, lepas. Berarti apa? Segala kotoran batin, beban dalam diri kita, atau bagasi-bagasi emosi yang tertanam ataupun sudah tertimbun, harus kita lepaskan, seperti aliran cerobong asap tuh ke sana tuh, ya kan? Oke. Ya luar biasa, ini sebuah mahakarya ya. Baik, mari kita mengiyakan untuk menjadi penyaksi. Penyaksi apa? Penyaksi atas karya-karya Tuhan yang dijabarkan di sini. Nah, baik, yuk. Assalamualaikum. Punten. Lebih adem, kayak di kulkas. Padahal ini ada saya ini nih. Cahaya dari sana. Punten. Kita lihat dari sudut-sudutnya ini. Keren sekali. Ini masihkah ada lubang jauh ke sana? Ataukah ini mentok di sini? Tidak tahu ya. Yang penting kita bisa melihat ini. Nih, ada cerobong asap pesan ini untuk melepaskan ini nih. Tuh kan, keren banget. Jadi ini penggambaran teman-teman ya. Kita mau nggak mau tuh harus melepaskan semua beban hidup kita ya. Jangan kebanyakan muatan, nanti kita repot sendiri. Tuh, lepaskan saja lewat jalur ini nih. Yuk. Mungkin ya bisa meledak. Mungkin juga ini tadi teman-teman, lewatnya jalur ini ke sini nih. Ketika Wali Songo datang ke sini gitu, mungkin lewat sini atau gimana nih. Iya, mungkin seperti itulah ya. Oke. Assalamualaikum. Banyak seperti kayak orang-orang nih. Maksudnya kayak merahati kayak seperti wujud kayak semirip kayak kiai, ada yang mirip itu, ini banyak sekali nih. Nih. Ya kan? Mungkin ini nih. Lokasi ini sebagai rapat gaibnya nih. Buktinya ada kursi-kursinya nih. Ya kan? Nih. Ini mungkin di tempat duduknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener nih. Ada 9 di sini. Pas berarti nih ya. Pas berarti di sini nih ya. 9 balik di sini. Pak dulu. Assalamualaikum. Bu, ada suara nih. Ada suara. Tuh. Dengar gak? Punten. Tuh. Aneh loh. Padahal terang di sini. Ya kan? Padahal terang beneran ini ya. Terang beneran kok aneh nih. Siapa itu, Punten? Apakah orang ngeprank gitu? Orang siapa lagi ini ya? Mungkin di sana loh, di atas sana tuh. Orang nyari burung apa ya? Orang ngarit mungkin. Orang kok suaranya anu ya? Punten, siapa itu? Tuh. Tuh. Tuh dulu. Oh, baiklah kita lepas dulu aja nih. Apakah di sini ada ruangan itu di situ tuh? Ada gua lagi ke sana mungkin tuh. Hah? Orang. Ini. Astagfirullahaladzim. Punten. Assalamualaikum. Maaf, ini siapa? Hah? Tadi gak kelihatan. Maaf. Tadi dulu. Astagfirullahaladzim. Kita gak enak nih. Ada orang tadi kita berisik. Gini. Saya nggak tahu bahwa tidak ada orang. Tapi kita ngomongnya tadi, aduh, nggak enak banget. Udah, kita sudah terlanjur gini. Bagaimana kita ajak komunikasi aja. Mudah-mudahan bisa
terhubung langsung dengan beliau. Bukan maksudnya apa-apa, kita supaya tahu, barangkali dia tahu, mereka ini tahu tentang cerita di sini apakah benar. Tadi dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Dia merespon dengan bahasa tubuhnya, berarti kita bisa terhubung. Dengan mengangguknya beliau, berarti kita bisa terhubung. Baik, kita mari mendalami lagi untuk menyatukan dimensi dengan beliau ini, supaya nyambung betul-betul. Kami mohon maaf, Mbah, semuanya. Bila kedatangan kami ini mengusik atau mengganggu panjenengan semuanya. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap, dan maksud kami ke sini hanya lagi bertelusur, lagi mencari pengalaman, sekaligus untuk mengkaji dari bahasa yang samar-samar yang sudah disampaikan oleh kebanyakan orang. Barangkali kami bisa menemukan jawaban yang tepat buat kami, maksudnya. Mohon maaf. Oke. Ngapunten jenengan sinlas mohipun. Baik. Nggih. Alhamdulillah. Kita bisa terhubung langsung dengan beliau dan kita bisa ngobrol-ngobrol secara gamblang. Mbah, apakah saya tidak mengganggu, Mbah, untuk waktunya sebentar, Mbah? Baik, Mbah. Begini, Mbah, jadi kami mohon maaf nanti bila pertanyaan kami tidak nyaman di hati panjenengan semua. Nggih, Mbah. Iya, maksud gini. Apakah betul lokasi ini tempat rapat gaibnya Wali Songo? Kami mohon maaf sekali bila pertanyaan ini tidak kurang pas gitu, maaf. Nggih. Maksudnya kalau masih di dimensi yang ini, baik, pegang dulu, baik. Ini apa, Mbah? Ini seperti kulit pohon ini. Kulit. Maksudnya gimana? Kalau masih dalam pemahaman kulit, tidak akan paham. Oh, berarti maksudnya ini kalau masih mempelajari kulitnya, tidak akan bisa mendalami gitu. Berarti harus bisa belajar sinau lebih dalam lagi gitu, Mbah. Isinya, bukan kulitnya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita masih sinau di bagian kulitnya, itu tidak akan pernah bisa menemukan intinya, isi di dalamnya. Baik, Mbah. Saya akan mencoba, Mbah, untuk maksudnya merendahkan batin dan ego saya supaya kami bisa betul-betul menemukan inti dari semua pelajaran ini, Mbah. Nggih. Berikan kami petunjuk, Mbah, supaya kami bisa betul-betul selaras dan mengerti betul, Mbah. Maksudnya digali. Iya, saya mau, Mbah. Saya mau belajar. Baik. Nih, kata beliau, kalau memang pengen sinau, kepengen belajar betul-betul, silahkan dulu dikaji dari ini, digali katanya di lokasi ini. Di lokasi ini, Mbah, di depan jenengan. Maksudnya ini, Mbah, di bagian sini. Ini. Kita disuruh menggali ini dulu katanya, supaya menemukan jawabannya. Gak apa-apa ya, baik. Saya akan mencoba untuk menggali. Tapi saya nggak apa-apa cangkul, Mbah. Baik. Pakai alat seadanya saja dulu. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Berarti digali di sini. Saya akan mencoba menggali. Katanya
ilmu tuh harus digali dulu ya. Jangan langsung mengiyakan, tapi dicerna dengan baik dan digali baik. Di sini Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, dalam juga nih, maksudnya apa? Tanahnya kayak gini. Ini gede nggak sih Mbak? Nggak tahu lah, nggak tahu dulu. Kita yang penting kita mengiyakan dulu aja, ya kan? Pakai tangan ini ya. Ini kata aja nggak apa-apa. Kita nggak bawa alat masalahnya. Nah repot jalannya, nggak bawa cangkul. Kayaknya saya bawa barang apa ya? Apaan tuh? Ketinggalan cangkulnya. Aduh, Jangan lupa lah. tar dulu Mbah. Tar dulu Mbah, ini pakai ini nih. Oke. Ini di belakang. Mana? Itu? Pinjam ini ya. Pinjam nih Mbah. Baik, baik. Ini kayaknya rapuh nih. Apa ya? Rapuh. Mending pakai tadi. Kayu ini apa nih? Batu. Nah. Loh, kok nyala merah ini? Ada yang nyala. Tuh. Apa, Mbak? Lanjut saja katanya. Lanjut saja. Baik. Kita dulu nih. Aneh. Tuh kan. Kamu lihat nggak? Bintik-bintik merah ini ya. Ya iya tuh. Kayak kunang-kunang apa ya? Ntar dulu. Dalam ini ya. Dalam tapi ntar dulu. Pakai ini dulu aja. Pakai tadi apa? Mbah, izin minjem ini ya, Mbah. Kayunya. Oh, boleh, boleh. Kita tenang dulu aja. Ya, santai sabar. Pakai tongkat sakti ini ya. Iya, pakai tongkat sakti. Iya. Nih. Tuh. Di situ ada kayak bolong apa nih? Bolong. Bolong. Terus dulu. Nih. Nih, kan. Nih. Apa ini? Batu apa ini? Terus dulu, Mbak. Wah. Ini, Mbak. Terus dulu. Apa nih? Kotak karung ini ya. Oh. Terus dulu, Mbak. Ini, Mbak. Bawa ke sana. Aduh, masih berat. Masih berat dulu. Apa ini kayak kuat gak nih? Kalau nggak kuat, mana ini ya? Berat banget nih. Kita dulu. Sabar dulu nih. Agak berat nih. Maksudnya diangkat atau gimana, Mbak? Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Baik, Mbak. Alhamdulillah saya sudah dapatkan ini. Ini maksudnya gimana, Mbak? Baik, baik. Oke. Ini namanya kendi. Berarti jawaban atas pertanyaan tadi saya maksudnya yang katanya ada Wali Songo, maksudnya berrapat gaib di sini, jawabannya kendi ini, Mbak. Oke. Ternyata ini teman-teman sebuah peribahasa dari beliau tadi. Kita ini punya kendi ini sebuah simbolis atau kita untuk bisa mengendalikan diri ya. Mengendalikan diri, kendi itu kendalikan diri. Jadi jangan terlalu mengumbar emosi ya. Dan terkait dengan tadi 9 wali itu adalah 9 lubang dalam diri kita ya. Bukan yang dimaksud sosok atau sosok Wali Songo itu bukan, tetapi ini sebuah peribahasa bahwa kita harus pandai-pandai menjaga 9 lubang dalam diri kita. Kata beliau tadi, di antaranya itu ada 2 lubang hidung, mata, telinga, mulut, kemaluan, dan anus. Itu maksudnya kita jaga itu supaya kita bisa mengendalikan diri ini.
kata beliau tadi. Jadi ini adalah sebuah makna peribahasa. Lalu yang disemakan rapat gaib itu rapat gaib dalam diri kita gitu Mbah. Diskusi dalam diri kita. Berarti bukan sosok nih Mbah. Ini luar biasa. Ini Mbah. Di dalam kendi ada intinya lagi. Berarti dalam sini aja, di sini ada. Oh, ada isinya katanya. Ada isinya. Boleh Mbah ya Pak ambil Mbah? Nih, kita dulu kita saksikan dulu. Adi. Isinya air. Lumpur ini ya. Lumpur. Kita dulu Mbah. Katanya ada inti di situ. Ya. Apa ini? Pak. Ini Mbah. Oh, di dalam batu ada isinya. Berarti di dalam kendi ada isi batu, dalam batu ada isinya lagi. Inti berarti. Kita dulu. Kita bisa lihat. Apa lubang ini gitu. Nih, nyala-nyala nih. Kita dulu. Maksudnya ini Mbah. Nih. Ih. Wah. Kita dulu. Harus dibasuh dulu pakai air nih. Nih, coba lihat. Tuh. Iya. Kan. Ini seperti merah. Tapi wujudnya kayak kendi nih. Tapi harus dikumbah. Gak ada air ya. Pakai baju aja nih ya. Baju mana? Ini ya. Oh, sebentar ini dulu ya. Oh ya. Saya bisa dulu sebentar nih. Airnya di mana tadi ya? Tadi sana ada air kayaknya deh. Nah dulu. Iya. Nah ini nih. Ini. Iya. Wih. Nih. Perhatikan nih. Keren banget. Oke ya kita tanya dulu yuk. Ini mulanya kendi juga ini. Ini Mbah. Maaf nih. Udah seperti ini maksudnya bagaimana nih Mbah? Itu intinya kendi ya. Jadi maksudnya ini kita belajar lebih dalam lagi, mendalami diri gitu maksudnya. Baik Mbah. Baik. Oke. Kalau memang sudah menguasai apa namanya ini, maksudnya manfaatnya apa Mbah? Dunia dalam genggaman akan dipermudah segala sesuatunya. Baik. Ini teman-teman. Ternyata di dalam kendi masih maksudnya ada kendi lagi. Jadi intinya ini pembelajaran supaya kita belajar mengendalikan diri dan lebih dalam lagi karena ada inti lagi di dalamnya ya. Jadi kalau sudah seperti itu segala kemudahan akan didapat dengan mudah. Surga, kebahagiaan dunia ataupun akhirat akan semakin mudah gitu maksudnya. Jadi tadi peribahasa Wali Songo adalah 9 wali dalam diri kita, wakil atau lubang maksudnya ya, 9 lubang dalam diri kita supaya kita kendalikan. Ini kan sebuah bahasa erang-erang, perumpamaan, sastra ya. Jadi jangan gagal paham dulu. Baik Mbah. Oke. Terus ini ditaruh sana lagi Mbah kendinya. Oke. Tapi baik Mbah. Baik. Katanya ini buat kenang-kenangan buat kita. Maksudnya supaya kita pengeling-eling ya, bukan sebagai jimat tapi pengeling-eling, pengingat-ingat bahwa kita selalu bisa mengendalikan diri dan menjaga 9 lubang dalam diri kita. Baik Mbah, terima kasih Mbah. Insya Allah lebih jaga aman jenengan. Nggih. Baik. Nggih. Alhamdulillah. Nggih Mbah, siap. Nggih. Ini nanti ditaruh itu lagi aja ya. Tapi
Ini di bawah tapi katanya ini buat kenang-kenangan. Ini luar biasa. Nggih, Mbah, insyaallah hampir tak lagi, Mbah. 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 Gak apa-apa lah, biarin aja. Gini, kata beliau tadi ini sebagai pengeling-eling kita semuanya untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan 9 lubang dalam diri kita, itulah wali songo, wali 9 dalam diri kita. Nanti kita taruh ke situ aja ya. Oke, ini tidak dulu. Ini kita bawa. Waduh. Iya. Wali songo tadi ya. Iya. Citra lagi ini. Biarin aja Pak ya. Nah, nggak enak ah. Yuk. Nanti diomelin ya. Ya iya, udah dikasih hadiah malah. Iya. Pergi aja ini ya. Iya. Oke. Itu hilang itu sebagai menghilangkan sifat buruk dalam diri kita. Itu maksudnya. Kan mana perumpamaan. Ya kan? Udah yuk. Yuk, tadi mana? Ini masih ada kan? Oke, yuk pulang. Wah. Dapat hadiah nih ya. Dapat hadiah. Nih, luar biasa. Ini ya. Ya iya. Merah ini ya. Merah. Yuk. Wah. Wah, alhamdulillah. Ada apa? Cindera mata. Tanda cinta ini teman-teman ya. Ini sebagai pengeling-eling, pengingat-ingat buat kita semuanya yang sebuah mahakarya semesta ya buat kita ini teman-teman. Dari kejadian-kejadian yang kita alami tadi ternyata mengandung sebuah pitutur yang sangat dalam ya. Jadi teka-teki daripada Wali Songo masih hidup benar adanya, akan tetapi itu adalah sebuah perumpamaan atau erang-erang yang sebenarnya dari ini bentuk kendi ini intinya kendi adalah wujud kita harus bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan diri dari mana, dari hawa nafsu, terutama tadi dari 9 lubang dalam diri kita itu kita jaga ya, dari kedua mata, hidung, mulut, telinga, kemaluan dan juga anus. Pokoknya kita menjaga itu. Ini adalah sebuah bahasa Siloka, bahasa Sanepa. Makanya lentur dulu, jangan ngotot untuk menilai buruk. Oke? Mudah-mudahan kalian semakin paham, semakin bisa mengendalikan diri, dan kalian akan menjadi orang yang sukses, orang makmur jibar-jibur, orang yang bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur jibar-jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.